hakikat sholat? Karena tidak ada kita ambil. Apa hakikat sholat? Saya kuncinya cuma satu, Pak. Saya pesankan 4, jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, jangan tinggalkan istighfar. Yang kedua jangan tinggalkan sholawat. Karena 2 kalimat ini pasti sampai. Istighfar larinya ke Allah, tidak ada yang lain. Sholawat larinya ke Nabi Muhammad. Istighfar itu 3 isinya. Sholawat, ini 3 isinya. Pertama, Allah memberikan rahmat 10 kali dengan sholawatnya. Sholawatnya malaikat permohonan ampun. Sholawatnya Rasul adalah syafaat. Maka siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya Guruta itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Zubairi juga begitu. Ini ayat, Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya. Mestinya punya. Tapi jangan tujuannya bikin mihrab itu hanya cari uang. Jangan. Iya. Dan di dalam mihrab lah diminta sesuatu bisa melahirkan sudah menopause dan bisa dia lahir tanpa bapak. Artinya apa? Ketika semua manusia mengatakan mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah. Itu mihrab kan di dalam kamar. Kalau kita di tarekat diajarkan beli kain kafan 1, kemudian simpan di bagian bawahnya, jangan bergerak, tutupi pakai tirai, di bagian atasnya itu baru dikasih sajadah. Nanti bikin wasiat, kalau saya meninggal ambil kain kafan itu yang kau bungkuskan. Kalau orang mengambil kain kafan dari mihrab itu, para ulama tarekat mengatakan biar sampai 100 tahun kain kafan itu tidak akan hancur, tanah tidak akan memakan itu. Iya, itu berkahnya mihrab. Sebenarnya mihrab itu kan 2 anak tangga itu. 2 anak tangga, makanya dari situlah kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Lapisan bawahnya ada amblak, kemudian dikasih sajadah di atasnya, karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Situ kuncinya. Itu yang makanya dipakai para ulama kita dari dulu. Guruta begitu. Guruta kayak Abdurrahman Ambodale. Sampai yang pengawalnya Guruta ini kemarin yang saya ketemu di Palembang, dia bilang, Guruta itu pernah, saya lihat langsung itu uang terikat itu dibawa bantal yang dia tempati baring itu. Jadi saya bilang, dari mana itu? Dia bilang, tidak, Guruta memang ada doanya itu. Jadi itu karena mihrab itu. Jadi tidak sembarang. Sama aja kalau ibu-ibu yang di sini punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan, jangan menyerah. Nah, dokter itu kan mengobati, bukan menyembuhkan. Iya, coba cari apakah ada dokter di pamflet dokter di seluruh Indonesia dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Iya, menyembuhkan tidak ada. Kalimat menyembuhkan itu urusan Allah, kalimat mengobati itu urusan manusia. Makanya kalau pergi berobat jangan berharap sembuh dari dokternya. Makanya kasih tahu, dok saya sakit, minta diobati. Baru setelah itu minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita keliru, minta sama dokternya supaya kita sembuh dari penyakit, tak balik, tidak sembuh itu. Karena Allah bilang bukan di situ kalau sembuh, dia cuma berobat, mengobati. Kalau sembuh minta sama saya. Kan gitu. Makanya dokter itu cuma tulis mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat. Tidak ada, tidak tulis menyembuhkan penyakit kanker, tidak ada. Jadi kalau pergi berobat nah habis suwanta dan tidak sembuh, jangan marah-marah. Aja tama cai maka dia nasau capu di dikun maka memi dokter uburan dia nak lupa sawi. Kan gitu kan? Ini nih yang harus dirubah ini. Kadang kalau kita datang berobat itu kita mengatakan nanti sembuh dari sini, enggak. Ini diobati. Makanya Allah yang Maha Penyembuh. Itu kuncinya. Kemudian apa kelebihannya Nabi 2 ini? Nabi Yahya itu dihindari dari dosa. Nabi yang sudah dijaga betul oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu ahli kedokteran, dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau dokter kita mematikan orang hidup, sebagian dan semua. Naik ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan sebenarnya orang aneh, karena dia bisa menafsirkan mimpi. Kalau kita mengatakan orang aneh, tapi sebenarnya itu ilmu langkah kedua. Jadi kalau orang tahu itu ilmunya Nabi Yusuf, itu ilmu. Guruta Prof. Nasaruddin Umar paling bahas itu tentang mimpi. Itu sampai pembagiannya. Itu kan luar biasa kalau itu dibuka. Sebenarnya mimpi ini kalau diretas, itu banyak orang geleng-geleng kepala. Karena wali pakai jalur itu. Iya, kenapa Guruta Kiai Abdurrahman Ambodale bisa khutbah di 2 tempat?
Sekarang kan kita juga bisa berada di dua tempat dalam satu waktu ketika kita video call kan. Iya. Ketika kita video call, kita bisa berada di Bulukumba, tapi sekalian juga bisa berada di Makassar dalam satu waktu dan tempat. Itu HP hanya layar, kaca dan juga besi. Tapi kenapa ada manusia kelihatan di dalam? Itu dengan layarnya kelihatan, gambarnya kelihatan, suaranya, dan tidak ada kabel. Itu kita pakai jaringan seluler dan masih pakai alat. Ulama itu jaringannya di kalbu, makanya itu akan tercermin langsung terangkat. Sekarang kan ada hologen, itu kan, itu sudah muncul itu, dan inilah yang dipakai ulama dulu. Cuma itu tidak diretas. Kenapa dikaitkan dengan mimpi? Kalau orang mimpi itu kan bisa melihat, padahal matanya tertutup. Coba kalau orang mimpi itu kan dia melihat dirinya ke Jakarta, padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dia melihat? Padahal bukan mata dia juga bukan mata batin, tapi itu mata idhafi. Itulah yang dipakai ulama sehingga dia bisa melihat suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini saya buka ini Pak anunya, tapi saya tidak retas ke belakang, itu urusannya ulama kita. Kita hanya mempelajari cabang-cabangnya aja. Kemudian orang mimpi itu, kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara dengan mati. Itu persis ketika orang mati itu bisa melihat ke dunia dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau orang mati itu disiksa di alam kubur. Ada mengatakan, mana dia rasakan jasadnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang tidur yang mimpi dipukul? Tidak ada yang menyentuhnya, tapi badannya merasakan sakit, padahal tidak ada yang menyentuh. Dia tidur di atas kasur. Artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa, jasadmu akan merasakan sakit. Itulah dalil asap kubur yang paling kuat, yang banyak orang tidak bisa terima. Makanya Nabi ambil analogi itu an-naumu akhul maut. Dia cuma tidak mengatakan sama di mati itu dengan tidur, tapi dia mengatakan saudara. Ini. Kan itu kuncinya. Orang tidur itu hanya 5 menit, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Ketika dia bermimpi, dari Jakarta tadi pernah naik pesawat itu 4 jam. Bukan gitu. Artinya dalam waktu yang singkat dia bisa memasuki alam yang lama. Tapi dia hanya tidur 5 menit. Itulah kenapa Guru Tak Kyai Jadul Rahman Ambo Dale ketika ditanya oleh Guru Tak Pak Kyai Sanusi Baco, dari mana kau mengambil dalil ini? Karena Guru Tak Kyai Jadul Rahman Ambo Dale, dia mengatakan 6 tahun saya ngaji kitab Al-Umm sama Imam Syafi'i. Itu. Dan itu yang sampaikan itu Dr. Gus Nur Taufik Sanusi. Coba. Itu makanya ulama kita itu punya alam sendiri. Iya. Itu aja tadi video call kan. Makanya saya bisa berada di Makassar juga bisa berada di sini kalau video call. Tapi coba jangan pakai video call, pakai nurul qalbiyah kita. Itu kan connect. Dan biasa saya cuma sampai di situ mau menjelaskan. Biasa ada kampung kita masuki, Pak Ustaz biasa rasakan itu. Ada kampung dia lihat kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Kayak seperti begitu. Atau ada yang kita kerjakan kayaknya saya pernah kerja ini masalah. Itu yang orang tidak tahu. Allah sudah bukakan rahasia dan itu ruh idhofinya sudah sampai ke situ baru kembali. Tapi baru dia memasuki alam itu baru dia sadar. Seandainya itu dibuka, maka terbuka rahasia yang disebut dengan rahasia kewalian. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak akan lanjut. Itu ulama-ulama kita dulu pakai itu. Kemudian ketemu Nabi Yusuf tadi ini kan, Nabi Yusuf itu bendahara negara, Pak, itu menteri keuangan. Cuma Nabi Yusuf itu enaknya karena dia ditarungku jolo. Masuk boleh terungkungnya menjadi bendahara negara, menjadi menteri keuangan. Yuk video ke Indonesia, Pak aja pi menteri napi terungkung. Terbalik kan? Jadi itahan jolok napa manci menteri. Manci menteri jolok napi tahang. Itu kan anunya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan sebenarnya ahli ekonomi. Makanya Nabi Rasulullah itu belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu sama Nabi Yusuf. Naik ke atas ketemu Nabi Idris, Nabi yang bisa membaca ilmu dari sayap malaikat dan dia menguasai 72 bahasa. Makanya disebut Nabi peletak dasar tulis menulis dan juga arsitektur modern itu Nabi Idris. Karena Kuba itu dibuat oleh Nabi Idris. Itu piramida juga itu Nabi Idris. Itu hebatnya. Makanya anak-anakku mesti belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar ilmu alam. Itu kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu mencapai semua puncak itu. Itu tahapan.
Seandainya itu diambil itu profesor di segala bidang. Makanya Nabi itu kan begitu, belajar sama Nabi Idris. Dan Nabi Idris, apa hebatnya Nabi Idris ini? Satu-satunya Nabi juga yang memang itu ketika dia membaca simbol itu hebat sekali tuh. Makanya sampai bintang-bintang itu dia bisa baca itu. Jadi makanya ilmu alam, ilmu astronomi itu pelajari. Makanya saya itu jadi penceramah, Pak. Kadang baca buku ini, kadang baca buku ini, kadang baca buku ini. Kenapa? Karena ternyata nanti ada kaitannya semua. Ilmu otot itu luar biasa dulu. Sampai-sampai itu saya mengatakan, oh ini semua yang disalahkan orang. Kenapa orang tua kita kalau pindah rumah baru dia baca barasanji? Pengantin baru disuruh barasanji, beli mobil baru disuruh Pak Imam. Ini Pak Kiai sering disuruh naik di mobil baca barasanji. Foto dan nih tahu lumpuh deh atau 5 loko barasanji kan. Karena harus masuk di dalam mobil. Itu karena hadis Pak. Itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan dena suku tepat nasi dia tahu nareko dena yasi papujina lokoria dibanding dengan yang lainnya. Hadis inilah yang dijabarkan dalam bentuk aplikatif. Maka dahe aja monroi bolamu kudema barasanji apa pada tuh kuyasi papuji muloko bolamu daripada kula bita. Jadi sebelum monroi mak banyak barasanji ko yolo mupala yolo papuji muloko nabita napa monroi bolamu. Juga begitu hari ini dia duduk pengantin ko wanita pemah barasanji tuh tahu mata kau pura tuh dak boti ipak doja si mama sanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu kalau sebelum kau baca salawat kepada Rasulullah. Begitu. Sama aja dengan mobil. Aja main reki atau menarik kau dia pura mama sanji ke dalamnya supaya kau buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah daripada kendaraan. Itu kuncinya. Sama aja kenapa? Kayak bangun masjid. Saya dapat itu. Ada ilmu itu dari para ulama dan saya pakai sampai hari ini. Kalau bikin rumah, bikin masjid jangan kasih genap. Misalkan ganjil. Biasa kan kata bangun masih ukuran 20 kali 20. Tuh 5 pengewap pakai sarana itu. Dan masih cocok. Korea Selatan, Korea Utara tuh. Iya. Rumah juga begitu. Rumah yang genap hitungannya itu dia namanya aku rota kutilale aku tanya bene nama pengewa si balakai anak aku tuh 5 roca si roca. Dia namanya medece. Magai. Ternyata ulama dulu sudah pakai dan ketika ditarik dalam dalil ternyata ada Allah itu adalah ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil, maka bikinlah tempat yang ganjil supaya Allah senang suka dengan itu, dan sesuatu yang disukai Allah tidak mungkin ada musibah di dalamnya. Makanya seorang tua dulu itu bikin tangga, anak tangganya itu ganjil, kalau bukan 11 13 bikin juga baloknya itu ganjil semua itu. Kan gitu. Rumahnya saja itu tiangnya kan 55. Mulai dari 5 waktu sholat. Kenapa 55 kan? Kemudian yang kedua ganjil juga itu supaya Allah menyukainya. Bahwa sesuatu yang ganjil itu disukai oleh Allah. Supaya rumahmu ada berkah di dalamnya. Usahakan itu. Jadi itu hitung-hitungan begitu sudah dipakai ulama dulu. Cuma orang sekarang itu selalu menyalahkan. Yang sudu atap itu kan tingkatannya juga 3. Dia mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dia pakai. Makanya luar biasanya ilmu ulama dulu itu luar biasa. Dia sudah menjabarkan. Bahkan saya pernah bahas itu. Bahwa kue-kue orang Bugis itu sebenarnya kue yang berbahasa Arab. Cuma dia mana? Barongko dari kata barokah. Iya kan? Suwalla dari kata solawat. Iya. Itu kan ulama kita dulu pakai itu. Iya. Kan barokah. Oh ini makanaki barongko. Salawat makanaki suwalla. Ada Al-Katiri min din. Al-Katiri sholat karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan itu. Kan itu semua tapi berubah kan. Makanya ulama kita dulu itu hebat. Nih, makanya menyalahkan ini kami gak mau kok napa cidi kita na baca magala mapasalah. Tapi makre guru tama ko memang tuh kau tahu cek mina paham magala mapasalah. Pak de napa ada napahamnya salah nih. Nah itu. Makanya sampai sekarang itu saya selalu mengatakan, saya itu begini. Saya pakai dalil sederhana aja. Orang yang selalu membidahkan itu mengatakan masuk neraka, saya cuma pakai satu dalil. Saya tidak pakai ayat. Dalil apa itu? Saya dalil penglihatan. Itabani. Guru tak aja asad, mamaulu mameraja. Guru tak Jadul Rahman Abu Dalek Mamulu Mameraja. Guru tak Jadul Min Yusuf Maulid Isra Mira. Baca doa tahlilan. Kalau semua itu adalah bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Nah dia pelakunya kan. Coba dan orang ini. Iya ko bid'ah iya ro maulid. Nah guru tak Jadul Rahman Abu Dalek lailak nah sebab macam ni Mamulu. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi wali.
Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini itu tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin dia menjadi kekasih Allah kalau itu tidak baik. Dan orang yang dianggap baik itu yang selamat sampai mati. Kalau kayak saya kan belum tentu. Ajak kama gimpe kacapana. Kami ustaz mangkorong. Tahu? Lau kiru capana. Bagaimana? Yang dijamin itu yang meninggal dia waliullah sampai wafat. Dan pasti amalannya itu terjaga karena dia tersambung langsung dengan Nabi. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya saya mengatakan tacuriban ni guru tak dia mungkin salah lalang. Namanya satu mancaji wali. Iya ku ya tutul lima kali. Kemudian coba gerek balik. Tasapato si gerek tutul lima pasalai yang kagak guru nama mancaji wali. Tidak ada kan? Oleh karena si wali-wali dia kan. Itu aja. Makanya saya sampaikan jangan lepaskan ini. Maka di guru tak kalisinden dan almarhum. Agak jauh kau kayu kapo itu. Maka dia namo itu kaju kau enak. Marapo tuh. Tapi namo aju kau mikong kamu mau nerima dengi. Jadi tidak usah lupa banyak neko-neko. Sebenarnya begini, yang selalu menyalahkan kita ini itu dia yang salah. Alin aja salah. Pada kong kata lo menonton Pak Golo 10 si bawah. Nang kalau malah poroci di maka dah tadi di si bawahku, maka dah siapa si bawah. Kada 10 kak, kada kele rosera. Nah saya naruh tadeng, maka dah polisi. Tanya iya ro tadeng, iko tadeng. Apa iko cadidi? Kan begitu. Cuma lena milo malah poro jajalena pasali petanding si mana nasa tanding si baku pada lena tanding. Begitu. Iya, kan itu yang terjadi karena dia selalu menyalahkan kita pada alena salah. Sama kalau ada sesuatu Pak pencucian otak itu kiasa tulina kiringan SMS salah-salah ini kan banyak juga anak-anak kita dicuci otaknya. Sama kalau to coba ini na bawang lo kiti manu lo pasai. Na pangkataw lalo makana siya galina itita pasti makalaki tanya iti manu dia kolabay matu tenang kasi monre makana siya galina itita mamula dito mapikir iti to ngajay kama pala kan dua di makana iti laba si mati orang kasi lalo makana siya ga itita mamula dito makana iti to ngaro ya ro salah iya kan na lima makana siya galina itita makana niya iti lima. Begitu juga orang yang dicuci otaknya selalu disalahkan dia akan termanage mengatakan salah tuh aja iya sehingga orang yang awalnya barasanji akan berhenti karena dicuci otaknya dimasukkan SMS ini masukkan ini itulah yang muncul di TikTok sekarang. Tadi Pak yang mewakili Bapak Bupati bahwa saya YouTuber saya sebenarnya Pak tidak ada YouTube terus terang saya tidak ada YouTube akun YouTube itu tidak ada. Saya itu tidak ada tim media yang merekam. Tidak ada. Saya tidak ada tim media. Karena memang Guru Tak Kiai Abdul Muin Yusuf itu punya pesan. Apa pesannya? Nomor sidina ya kalau kau ceramah bano. Kalau ceramah ya ceramah. Iya, ya kau pura kau ceramah jangan murus. Pak ya tuh ceramah pasti dekam. Ya kau murus berarti murus pasti dekam. Itu. Yang kedua kau yang bawa barangmu ya kalau kau ceramah kau bawa barangmu aja nak tahu bawaku. Karena orang yang membawa barangnya sendiri akan lebih mudah tawadu dibanding diangkatkan barangnya. Ya nang kata wicangan di sandalan di bukaran di pintu atau masalah itu. Nanti akan muncul sifat yang susah dibendung. Jadi orang yang sebenarnya hatinya tawadu itu bisa berubah menjadi ganas ketika dia selalu dipuji. Itu patah. Kemudian yang ketiga pesan Guru aja lalu mumpacu atau kalau kau ceramah kau pakai mongkos itu. Makanya saya itu terbang kemana-mana tidak pernah bawa orang. Istri selalu mau ikut itu biasa karena tidak pernah naik pesawat sebentar kan tidak usah. Kita akan menikah ini karena jodoh dan jodoh itu tidak kemana-mana makanya kau tidak usah kemana-mana. Itu alasannya Pak Ustaz. Iya. Jadi saya itu tidak pernah bawa. Kenapa? Guru tak bilang begini. Nah, iya kalau konoli ko tayo macarama nama pesawat ko. Nah telu ko si bajo, katelu nung ko so kita ci di dakwah. Ya ko di masigi na pake, nak mulai ke pertanggung jawab kamu ke Allah na pong Allah Ta'ala. Itu yang berat. Jadi saya itu tidak pernah bawa orang. Setiap jalan itu sendiri. Saya mengatakan, enggak. Rasulullah, malaikat dan Allah selalu bersama kita. Itu aja kuncinya. Kemudian pesan Guru aja lalu mau bicara amplop. Jangan pernah bicarakan. Dan saya itu Pak terus terang, saya kasih tahu ini karena ada Guru Tak di sini juga.
Saya tidak pernah membuka amplop ceramah itu, dan saya bikin ultimatum dengan istri, jangan pernah kasih tahu. Kalau kau kasih tahu saya, kita akan cerai. Dan dia tidak akan kasih tahu. Saya itu kalau jalan selalu bawa uang, tidak pernah membuka amplop itu. Kalau saya 1 bulan sampai 27 hari itu tidak pernah buka itu. Kenapa? Saya tidak mau kalau itu dihitung. Nah, sebab kapan ibuka maka ada seko, kau natalipongi ki panitia langsung muncul seko nalengi. Saya itu yang paling saya takuti. Maka salah satu kunci untuk selamat, jangan tahu berapa isinya. Ada beberapa masjid itu saya sudah coret merah, ada di Papua, ada di beberapa. Kalau dia menghubungi saya memang tidak berangkat, karena dia pernah bikin perjanjian bilang sekian ku kasih, itu saya sudah coret, tidak akan datang ke situ. Itu hanya untuk menjaga, dan itu pun belum tentu selamat, Pak. Dan kalau saya pergi ceramah, nah itu di masjid, Pak, uang masjid itu tidak pernah saya kasih untuk keluarga. Saya takut karena di situ ada uangnya anak yatim, ada uangnya fakir miskin di situ. Dia sumbangkan, mungkin 2.000 dia ingin melihat masjidnya bagus. Tapi kita penceramah datang kemudian ambil, itu jadi masalah. Semua kenapa ustaz itu dirikan pesantren, kayak guru ini dirikan pesantren. Itu kalau ada amplop dari masjid itu masukkan ke pondok supaya dia kembali ke umat. Kasih untuk gaji-gaji guru supaya dia kembali ke umat. Itu tidak mudah. Jangan anggap dakwah, saya sudah berhenti itu berdakwah sudah beberapa kali. Hanya untuk takutnya. Tapi ada beberapa ulama kita mengatakan tidak, terus manage saja supaya bisa terselamatkan. Iya. Jadi itu tidak mudah. Dakwah itu tidak mudah Bapak sekalian. Bisa-bisa kita penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Kalau ustaz natu 5 pengewani nasi salah kan. Kan jamaah nama terutama suruh kan kamu ustaz ke neraka kan mana satu mah pengewaji itu lepangku itu patah gitu. Iya. Makanya kalau ada sahabat-sahabat mau balik di sini itu yang pokok. Jangan kalau pergi khutbah Jumat jangan pernah buka amplop itu. Jangan pernah buka. Sampai di rumah saya itu ada tempat memang biasanya itu. Kasih masuk ke situ jangan pernah tahu berapa isinya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa isinya kan bebas, lepas saja. Tapi kapan ditahu sekian sudah. Makanya semuanya menghubungi saya dan memberitahu sekian ku kasih itu pasti saya tidak datang. Saya sudah pastikan itu. Kenapa? Karena berat. Berdakwah itu tidak mudah, Pak. Kita yang ngaji di tasawuf itu tidak segampang yang orang lihat ini. Mau berangkat saja itu menata kalbu itu luar biasa. Makanya saya itu tidak ada urusan mau terima tidak mau terima dakwah tidak, bukan urusanku. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah. Walaupun banyak orang mengatakan saya penceramah tidak ada dalil. Itu kan gitu, tidak masalah. Yang penting Nabi Muhammad saja yang ada mukjizatnya. Kemudian yang kedua yang didampingi oleh malaikat Jibril dan bisa didampingi sekian ribu malaikat, itu masih dicaci, apalagi kita ustaz kayak begini. Tidak itu. Oh jadi ustaz nah tidak mau dicaci, tidak usah jadi ustaz. Karena semua kebaikan itu pasti ada yang mencaci. Iya. Sama Pak Bupati kalau bagus sih jeli jalanan pasti bilang gaji bupati mah ke jalan lang ngewat di memberi batan lalu kan. Tapi aku makan jahil lang mano kok tuh nasa capu mano ku nalap foto gara-gara makan jalan. Kan begitu. Iya kok. Pak Bupati turun bagi-bagi nasa melo setia cuma BDW. Dia nak bagi-bagi nasa Bupati seke. Tidak dinampakkan maka dia gagak berakan. Ya pitangin nasa ya melo setia cem. Itu susah. Karena yang salah kalbunya memang. Allah. Iya. Ya nama salah kalbu dia kagak menderita umrah na posting alhamdulillah baru kita tawap langsung na komik ya melo setia cem. Ternyata we melo ya cem iko malah sate Pak digadi mong pakai jok. Kan gitu. Itu aja kebalikannya. Nataraktir ki anggota si bata masih sekolah nataraktir ki. Kalau ketemu di warung baru na foto di, woi alhamdulillah dapat traktiran dari teman. Langsung tuh nak komik dia dan pita-pita siat. Dia nak pita-pitangin teh dia nabi masuk pada ni oli. Kan begitu. Dan sama aja yang sekarang itu yang banyak teriak Pak. Teriak mako nasabah dia ke jabatannya kok ke jabatan nama tuh mamako. Kan saya begitu. Makanya kita bisa harusnya selektif ini. Saya itu tidak, ulama kita mengatakan kita harus pakai ukuran kalbu. Bagaimana ketika posisi di situ. Iya. Ini pesan yang penting saya sampaikan. Kemudian untuk guru-guru yang hadir, saya pesankan jangan pernah ingin membuat anak-anak kita jadi pintar kalau mengajar. Jangan. Salah satu kegagalan seorang guru itu ketika ingin melihat
ketika ingin kalau anak-anak muridnya itu pintar. Karena kapan anak itu bodoh, pasti dia jengkel. Ya kumelo ki ko macana, tayo na bodoh anak, pasti macam iki. Kalau kita marah, keikhlasan sudah hilang. Dan itu hijab. Makanya yang paling gampang adalah ajarkan saja ilmu yang Allah berikan dan doakan dia, nanti Allah yang kasih hidayah. Jangan pernah berharap dia pintar. Walaupun kita harus doakan dia, tapi berharaplah dia menerima hidayah dari Allah. Itu aja. Makanya guru ini harus punya tirakat. Mestinya harus wudhu sebelum berangkat mengajar, baca sholawat sebelum mengajar. Itu aja kuncinya, supaya itu masuk ke kalbunya anak-anak. Nah, sekarang kan guru baru 1 hari terlambat sertifikasinya langsung bikin status pembawa uang sertifikasi terbalik di jalan. Wah, ini jadi masalah. Ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian ini sudah 1 jam lebih, ditambah sedikit ya. Ini sudah lewat 5 menit setengah 11. Iya, saya belum sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-5. Langit ke-5 itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya Nabi yang rusak lidahnya. Karena di masa kecilnya itu dia memasukkan bara api di mulutnya. Makanya itu doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi dia minta ada nabi yang mendampingi. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah salah seorang komunikator ulung dan dia hebat dalam filsafat. Jadi masyarakatnya sama aja pejabat sekarang, ada juru bicaranya, ada staf ahli. Itu Nabi Musa yang pakai begitu. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis karena dia mengatakan inilah satu-satunya nabi yang mengalahkan umatku, banyak masuk surga ini umatnya Nabi Muhammad. Naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, paling tinggi tempatnya Nabi Ibrahim itu dari langit ke-7. Naiklah Rasulullah ke langit ke-7, ketika itu melewati naik ke Sidratil Muntaha, tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut. Makanya Jibril kan mengatakan saya cuma sampai di sini Muhammad, kalau saya lewat pasti hancur. Nabi mengatakan tidak, kumpulkan semua kemampuanmu Jibril, kita sudah berdampingan mulai dari Makkah sampai ke sini. Ternyata apa yang terjadi Pak, 350 sayapnya malaikat Jibril dia kumpulkan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Tidak toliyokumi romonroh. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Al-Barasanji menulis anta nurun fauka nurin, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha, tapi kamu bisa berada di situ. Nah, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, Guru Taqi Jadul bin Yusuf kali yang saya dengarkan ceramahnya, dia mengatakan itu bukan di Sidratul Muntaha Nabi menerima sholat, tapi di mana? Di alam mustawa. Ada alam antara itu, namanya alam mustawa. Disitulah Nabi mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, baru berhenti. Kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dapat kalimat ini di tahiyat, jangan disambung. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Itu kalau Rasul, kalamun Nabi itu. Dan siapa yang membaca kalimat ini itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sama pahalanya ketika kita berjumpa Rasulullah secara langsung. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya 3 kalimat ini jangan disambung. Nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di tarekat itu kan pakai 2 jari. Itu juga disebut 2 tamasyarat lu tamalisan. Kenapa itu dipakai? Bersedekap juga kan begitu 2 jari. Makanya kau masam pajangi aja naidi mak denge, tapi tilawi po Allah Ta'ala na alena jaga iki. Sama analoginya begini, ketika kita jalan, ya kau anak tata suruh makatan niki itu biasa lepas tangannya. Magampal lepak, tapi kita coba gare idi makatan nili mana, karena dia lepak. Jadi jangan kita yang masuk, tapi minta Allah yang menjaga. Jadi aja nih di mengulu Allah, oh deh, sila dak. Iya, minta supaya dia tidak melepaskan kita, karena kalbu itu dia yang pegang.
terbuka tertutupnya, masuk keluarnya dia yang pegang. Karena dia yang kendalikan iman, minta dia supaya dia tidak mencabut itu. Aja na hindi mangulo sila lagi. Itu seperti terbawa arus, tapi iya ko alena warak kami yan na lang. Uy, tama ko lirala warak na po ng Allah Ta'ala. Tapi kuncinya kan ada dua, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan dua aja kuncinya kalau sholat. Anta'budallah ka'annaka tarahu, sumpay po mo pada komitay. Itulah yang naik as-salatu mirajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin ko saja bahwa dia melihat aku, kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup di bawah. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wa kan wallahu akrabu min hablil warid. Itu tidak usah naik Allah ku akbar, silakan, cukup di bawah. Kan gitu kan? Ada biasa begitu Bu ya? Serius sekali. Allah. Tapi tidak masalah kalau itu yang dipakai untuk koneksi. Tapi kalau tidak bisa, cukup di bawah. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ya Allah melihat kita ruku, Allah melihat kita sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Karena memang juga dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan itu kuncinya. Kalau yang naik itu setengah hidup. Langsung Allah sampai ke langit ke-7 baru tuh akbar. Itu kan gitu. Itu agak berat. Kemudian Nabi kan itu naik ke alam mustawa. Disitulah dia melihat langsung Allah dengan wajah yang asli. Tidak ada Nabi yang bisa melihat itu. Nabi Musa hanya mendengarkan kalamnya. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tapi apakah Allah ada di situ? Oh tidak. Kita di saya NU, Ahlussunnah wal Jamaah dia. Kita yang dari NU itu tidak pernah memahami Allah di situ. Karena kenapa? Wa huwal latiful khabir. Kalau kau tempatkan di situ berarti dia jadi makhluk. Jadi bagaimana memahami? Kalau saya bilang begini, saya naik di masjid Pondok Pesantren Asadiah Baraka, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Cuma posisi untuk melihat bulan itu harus di menara. Sama dengan Rasulullah, untuk melihat Allah itu posisinya di alam mustawa, tapi Allah bukan di situ, itu masih jauh. Itu cara memahaminya. Banyak kita di Ahlussunnah itu memahami, jangan bilang Allah itu turun sepertiga malam. Kan begitu Salafi sekarang. Allah itu turun di sepertiga malam. Saya bilang Allah paling sibuk, karena di Jakarta dulu turun dulu di Papua, kembali turun di Sulawesi Selatan, baru turun. Itu saja tugasnya, putar-putar itu. Jadi bagaimana cara memahami? Itu bagaikan balon, Pak. Balon ini cahayanya sampai ke lantai, tapi balonnya tidak turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah, dan yang menangkap nur itu adalah kalbu. Maka orang yang waktu itu akan terkoneksi dengan rahmat Allah. Itulah dimaksud Allah turun di sepertiga malam. Ini nih yang jadi masalah kan. Kayaknya ngaji itu penting, Pak. Ulama kita itu sudah bahas itu. Di Ahlussunnah, di Asadiah ini sudah pakai semua. Jangan sampai terkontaminasi pikiran Allah turun kemana-mana, itu jadi masalah. Sejak kapan Allah terikat oleh waktu itu? Tidak. Karena dia yang menciptakan itu. Sama jadi semesta pembicaraan. Itulah ulama-ulama kita dari dulu. Kemudian, ini hakikatnya. Ini karena waktu sudah lewat. Ini hakikatnya. Karena sholat yang dia terima kan 50. Nabi Ibrahim kan tanya begitu, berapa yang dikasih ke Muhammad? Nabi bilang sholat. Seandainya bilang, apa yang kau lihat? Tapi memang ada dalam hadis qudsi itu. Saya baca, ini penting kita tahu juga. Nabi itu mengatakan, saya dikasih 3 ilmu oleh Allah. Ilmu yang wajib saya sampaikan, ada ilmu yang saya boleh menyampaikan, boleh tidak, ada ilmu yang memang saya dilarang untuk menyampaikan. Jadi ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu sir ilahiyah. Makanya tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana wajah Allah, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Tidak ada yang tanyakan itu, bagaimana modelnya Allah, di mana dia berada. Tidak dianukan Rasulullah. Itulah ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka oleh Rasulullah. Jadi dilarang memang menyampaikan. Ada ilmu yang boleh dia sampaikan, boleh tidak. Ada di Sayyidina Ali diajarkan, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain.
Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ketika sahabat duduk, kemudian disuruh tinggal satu, Ibnu Abbas, jangan kau pulang dulu Ibnu Abbas. Nanti sahabat yang lain pulang, baru Nabi kasih doa. Dan doa itu disuruh baca dengan suratul Fatihah satu nafas untuk menjadikan obat, tapi tidak diberikan kepada semua Nabi, kepada semua sahabat. Jadi ada ilmu yang Nabi boleh memilih, itulah ilmu hakikat. Tapi yang sir ilahi itu tidak dibuka Nabi. Makanya sebenarnya ada beberapa ilmu itu memang yang ulama kita dari dulu nukat. Kemudian turun ke langit ke-7 ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itulah yang menyuruh Nabi berbolak-balik, Pak, karena dia mengatakan terlalu banyak Muhammad. Tapi saya mengatakan bersyukur kita untung ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Nabi Musa, ada 50 waktu sholat, kan Nabi sudah dikasih tahu satu saja yang tidak dilakukan umatmu Muhammad pasti masuk neraka. Makanya yang 50 itu terlalu banyak, makanya minta kurang. Dan Nabi betul minta kurang. Seandainya tidak ada Nabi Musa, Pak, yang 50 yang mau dikerjakan bukan imam yang saya pikirkan, muazzin deh pernah sempatu dan narewa simbang gitu. Iya, yang paling berat. Maka jadikan kesyukuran. Tapi kuncinya kan sama, tetap kali 10 kan. Menjabil hasanati falahu syur'am salihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, berarti 5 waktu sholat itu menjadi 50 juga. Cuma tapi kenapa ini Nabi Musa minta Nabi kurang? Nabi kurang 9 kali kan? Akasirahi lewat. Itu juga ada pesan, Pak. Nabi Musa itu kan ketika Nabi mau minta izin, apa yang dia bilang? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dia meletakkan tangannya itu di dada Rasulullah. Kemudian mengatakan Ahmad Ruhullah. Nabi Musa mengatakan, aku bisa melihat nurnya Allah di dalam nurmu Muhammad. Jadi sebenarnya Nabi Musa kepentingannya karena dia tidak pernah melihat Allah, tapi ketika Nabi Muhammad ketemu Allah, nur itu masih melekat di wajahnya Rasulullah, sehingga dia bisa menyaksikan keindahan nurnya Allah di dalam nurnya Muhammad. Makanya dia bilang Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Engkau Muhammad betul-betul kekasih Allah. Karena kita ini semua Nabi dikasih perintah, tidak ada yang bisa menawar kecuali kamu. Nabi Ibrahim dikasih perintah, dia tetap melakukan perintah itu, tidak pernah tawar. Nabi Musa faktulu anfusahum, disuruh ketika taubat bunuh dirimu, tapi ternyata dia tidak bisa tawar itu. Tapi Rasulullah bisa menawar perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Makanya Nabi Musa mengatakan Muhammad Habibullah, kau betul-betul kekasih Allah. Karena kau dikasih keringanan. Bahkan seandainya kau masih kembali Muhammad, memang tidak ada perintah sama sekali. Karena tinggal 5 maninah kalau mau Nabi Musa rewa po Muhammad. Makin Nabi tanataci jangan menre kurangi 5 ya kau menre kacapu nih. Dan agak habis kan, makanya Nabi tidak kembali. Dan setelah Nabi turun itu menangis. Saya dapat itu dalam satu risalah. Nabi menangis ketika Jibril mendatangi, dia mengatakan, aku rindu dengan sholat yang diberikan oleh Allah yang 50. Maka datanglah perintah untuk membaca zikir itu, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Jadi itu yang dipakai ulama kita dari dulu, sehingga zikir itu. Ada juga orang kan pernah bersat assalamualaikum assalamualaikum langsung lupa masuk. Kami itu tolong mak berjamaah kau tuh Pak mau lo saliwa memang di sandalan. Itu yang berat itu. Saya kira ini yang penting. Tapi apa hakikat sholat? Karena tidak ada kita ambil. Apa hakikat sholat? Saya kuncinya cuma satu, Pak. Saya pesankan 4, jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, jangan tinggalkan istighfar. Yang kedua jangan tinggalkan sholawat. Karena 2 kalimat ini pasti sampai. Istighfar larinya ke Allah, tidak ada yang lain. Sholawat larinya ke Nabi Muhammad. Istighfar itu 3 isinya. Sholawat, itu 3 isinya. Pertama, Allah memberikan rahmat 10 kali dengan sholawatnya. Sholawatnya malaikat permohonan ampun. Sholawatnya Rasul adalah syafaat. Makanya semua ibadah itu di pesantren itu Ustaz mestinya memang puasa sunnah itu menjadi puasa wajib. Kalau di pesantren Senin Kamis itu menjadi puasa wajib bagi santri. Kenapa? Guru itu juga Prof. Nasarudin Umar bilang, bagi santri itu jangan ada sunnah, ada wajib, semua diwajibkanlah. Kenapa? Karena sunnah ini sebenarnya adalah jalur syafaat. Makanya semua ibadah itu dibagi. Haji wajib, umrah sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ada puasa sunnah, kemudian sholat wajib, ada sholat sunnah, syahadat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Karena satu-satunya Nabi yang punya jalur syafaat cuma Nabi Muhammad. Jalur syafaatnya itu melalui sholat sunnah, ibadah sunnah. Makanya kalau haji tidak bisa lolos, ada umrahnya.
Kalau puasa wajib tidak bisa lolos, ada puasa sunnah. Jalur wajib itu jalur rahmat, jalur sunnah itu jalur syafaat. Makanya yang disebut pahalanya itu sholat sunnah. Yang sholat fardu tidak disebut pahalanya, karena larinya ke rahmat. Rahmat itu tidak pakai nilai pahala, itu hak prerogatif Allah. Sedangkan syafaat itu disebut raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha, kan di situ kuncinya. Ini yang penting saya sampaikan. Makanya jangan anggap sepele ibadah sunnah, lah sunnah aja tidak usah, tidak. Itu jalur syafaat. Kalau kau tidak bisa dapat jalur rahmat, masuk ke jalur syafaat. Karena Nabi punya otoritas. Nah, itu kuncinya. Jadi otoritasnya itu karena ibadah sunnah, bukan ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu urusan Allah dengan hambanya. Tapi ibadah sunnah urusannya Rasulullah dengan kita. Karena Allah kan bilang, dia bukan hambaku, tapi Nabi mengatakan dia umatku. Apa kata Allah? Masukkan dia dengan syafaat Muhammad. Ada itu nanti umat, dan Allah bilang tidak ada, bukan Nabi Muhammad bilang bukan umatku ini, tapi Allah bilang dia adalah hambaku Muhammad, maka dia masuk surga karena rahmatku. Makanya ini dua jalur aja. Makanya pegang ini, sebesar apapun dosa tak yang hadir di sini, sebesar apapun dosa tak, tapi kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya pasti masuk surga. Tapi sekecil apapun kesalahan kita, kalau Allah memandang dengan keadilannya pasti kita diadili. Makanya ada orang itu di pelapak kurma tusukkan giginya, waktunya sudah makan daging unta, tapi di pelapak kurma diambil di kebunnya orang, baru dia tusuk giginya. 500 tahun tertunda masuk surga gara-gara di pelapak kurma itu. Maka pai di kota tama pasai coba lase, coba mana lase nanti dengan pada, ya kan? Coba rambutan ikan rusuk bawang, ya itu kan itu ndak boleh. Hukum tasawuf itu ndak boleh. Di dalam tasawuf itu kalau kita mau coba barang, kita letakkan tangan begini, tabe wadigai coba ku wadingi talengak coba. Jangan kau yang mengambilkan dirimu. Itu aturannya. Upu ditepek kerba mimah kau, itu jadi masalah. Itu Bu ya. Baik, kemudian wasiat saya ketiga, aja lalu tama seke abas sakit. Dermawan lah. Jangan sekali-kali kikir. Apa dia tahu tu gagas singaran atau seke? Dia gak. Buru buku-buku dia apa aja napa tahu apa. Iya. Mati tahu seke enggak tahu teri, dia gak. Psikodenim itu. Laban nih. Iya. Lawi malam atau mati tahu nang kaki buruk na baca sana. Ni ganero anu namu seke patah ya tu betul na tu. Buruk buku-buku dia napa aja narampe tahu. Taruh ki pas senar. Nah itu tahu seke Pak Bude gaga. Namo tahu seke cecatoy. Iya. Tahu seke itu makna seke payan pada liwat dia lena. Kan begitu. Iya. Penutup upasan nih. Saya dapat ini kemarin Ustaz dari Rois Surya PCNU Sidrap, itu bawakan kajian di acaranya Muslimat itu beberapa bulan yang lalu. Tapi itu hadis saya pernah baca dan ngaji ke ulama, cuma tidak berani. Tapi setelah lama kelamaan saya telusuri dan itu saya menganggap bahwa ini benar. Ini yang saya ingin modal terakhir saya kasih. Ternyata ada hadis Rasulullah mengatakan ada umatku nanti itu tidak dihisab. Jadi itu tidak dibawa kepada mahsyar. Jadi orang berjalan kepada mahsyar, dia dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis sahih. Jangankan mengatakan lewat di titian siratal mustaqim, tidak. Jadi dia tidak lewat di titian siratal mustaqim. Sampai ke mahsyar saja tidak, karena baru berjalan orang digiring ke mahsyar, dia sudah dijemput di jalan, dibawa ke ila rafiqil a'la, kata Nabi. Allah tidak, malaikat tidak akan pernah tanyakan amalnya dan dia tidak akan berkumpul di mahsyar karena dia di tempat khusus. Siapa itu? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Iya. Jadi tahu mas sedekah dia nisangi makadani kana sedekahi, tahu isi sedekahi dia tahu nisangi makadani ke sedekahi. Di pesantren ini bisa dipakai Pak Bu. Tatalipungi bannya ustaz tak, maka da angka ganana aku tu masih kolos tak dia na mampu kasih. Maka da angka tapodangi aja na tapodanga asalna aja tu tapi tanga tauna. Milau tulu toka aja tapodangi ronana maka dia apa wajarangi uang sekolahnya selama dia sekolah. Ya naruyasa tahu masih dakai dia nisangi maka dani gana sidakai, tahu isi dakai dia tahu nisangi maka dani sidakai. Ketika anak ini nanti berhasil keluar dari pondok,
si runtuk ke palawangan ngedenang kadiri sama kadiri pura bantu waktu nama sekolah. Dia pun tidak pernah mengetahui bahwa kita yang membantunya. Yang narunasa nabita tahu masidakah tahu isidakah pada dia nasisang. Hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Itu kuncinya. Dan itu mestinya ada di pondok di sini. Iya, tak tanggung siapa pakai majana sula maka dah seko pakai majakan tina ya mana ruta wajaran transferkan setiap bulan tapi tidak usah kasih tahu bahwa kita yang membantunya. Iya, ibu pokok mampasi pulungan anak yatim apa na bagian ngapal lo ibalender mau apa jatuh. Langsung. Iya, mestinya ada amal rahasia yang kita lakukan. Itulah yang disebut oleh Nabi dibawa ke ila rafiqil a'la. Allah mengatakan jangan mencari dia adalah hambaku. Dia punya rahasia aku dengan dirinya. Iya, itu kuncinya. Mesti nang kemana tapi kau makoro kamu. Aja tak podangilah kita. Jangan kasih tahu suami. Jangan kasih tahu anak-anak kita. Ada amal yang kita keluarga tidak tahu. Kalau tidak bisa melakukan itu mesti sikir kalbu. Aja nalepakan ilillah. Aja tarekin nih. Kalbu tabah masikir. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dimanapun dia berada. Wadi jaja ko copok na bola na tema tukang batu atau sementara bawa mobil atau di sawah atau di kantor kita duduk di kursi. Kalbu yang terkoneksi itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Daripada kuilala masigi tapi mahape. Badannya terkoneksi tapi ruhnya tidak terkoneksi. Hati-hati. Apalagi mako cedek mendek ko TikTok cedek mendek ko Facebook yang kemasalan langsung dikasih di Facebook. Aku menyesal. Aku menyesal. Ternyata kau begitu ya, begitu. Kan begitu. Perempuan bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Ternyata kau tidak seperti dulu lagi. Nah, pemaki gua gambar lope-lope pecah. Angka nama dulu udah mako meyawa sabar senyenyu. Situ kan awalnya masalah kan? Iya. Jangan kasih masuk di Facebook. Mika kama kule makro ni sama urusan na tahu. Mapa diwata na yano ko Jakarta pura nabo sa peda yano ko Kalimantan, mapa diutu na yano ko Bone padahal kay jamplakin na jamba-jamba denisan. Karena semua urusannya orang. Ini ya saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.